Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sigit Indrianto. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai materi yang bisa dibilang agak tricky lah ya, atau sulit. Yang nggak sulit, ya sulit lumayan lah ya. Bukan nggak sulit juga sih bagi pemula khususnya. Ya ini soal looping nih, loop atau pengulangan. Nah, ya kalau lihat dari namanya teman-teman udah tahu sendiri lah ya, kalau namanya pengulangan pasti kan ya jadi ulang gitu, berjalan lebih dari satu kali gitulah, bisa bisa berjalan lebih dari satu kali gitu si perintahnya tuh. Nah, pada dasarnya di VB 6 ini nih saya udah buat layoutnya nih. Pada dasarnya loop itu ada empat cara untuk melakukan looping. Yang pertama ada do while loop, kemudian do loop while, do loop until, dan for next nih. Terus apa bedanya empat-empatnya ini nih? Perbedaannya nanti kita sama-sama pelajari bareng-bareng ya. Sama-sama pelajari bareng-bareng lagi. Ya, kita langsung aja ya ke codingnya. Nih teman-teman, kalau misalnya mau bikin dulu dan ini di pause. Di sini ada command button kayak biasa, command button satu, 2, 3, 4. Nah, kemudian di sini juga ada list nih. Ini untuk pertama kalinya kita pakai list nih. Kenapa kita nggak pakai label? Soalnya ini tuh gini nih, supaya si apa yang namanya tuh ya, si teks yang ada di listnya tuh bisa dibikin gini kayak gini nih, bikin kalau misalnya looping kan pengulangan nih, jadi nanti bisa nambahin teks di bawahnya, nambah lagi teks di bawahnya, atau kalau misalnya masih bingung, eh, praktek dulu aja deh biar paham. Kita masuk ke do while loop. Nah, di do while loop ini atau empat-empatnya ini punya, ya bisa dibilang peran yang mirip juga sih, tapi pada dasarnya beda beda gitu loh ya, beda tapi nggak terlalu beda banget lah, sama-sama looping gitu. Nah, eh ini saya juga udah bikin notepad nih, catatan nih kalau teman-teman lihat nih. Struktur dari loop Visual Basic itu kayak gini nih. Loop di Visual Basic, do while. Jadi do while tuh artinya ya lakukan looping ketika nih ada kondisinya dulu baru statement. Nah, kondisinya seperti apa? Misalnya x sama dengan x kurang dari 0 misalnya nih. Pada saat x kurang dari 0 maka lakukan apa? Misalnya print 1 sampai 10 atau gimana gitu. Ini ada condition, ada statement. Nah, bisa dibilang condition ini jadi syarat gitu loh, syarat untuk dilakukan sebuah looping gitu. Sedangkan statement ini perintahnya gitu. Kemudian loopingnya mau kayak gimana gitu. Nah, kemudian do loop while. Jadi bedanya sama do while loop, kalau do loop while tuh dilakukan statement dulu, bikin apa? Bikin perintah dulu. Baru kalau misalnya apa? Pada saat proses looping atau pada saat menjalankan perintahnya tuh sudah menemukan kondisi tertentu, baru berhenti loopnya gitu. Nah, terus ada do loop until. Nah, bedanya eh ini sorry nih, ini bukan while tapi until. Kalau until tuh kita kayak bikin batasan lagi gitu loh. Misalnya lakukan loop atau perintah apa gitu, suatu perintah sampai sampai kondisi tertentu gitu. Ada kita tuh ada batasnya gitu loh kalau mau melakukan looping tuh. Nah, yang terakhir for next nih. Nah, for next itu yang paling mudah di antara looping-looping lainnya nih. Cuman ya for misalnya apa? X sama dengan 1 sampai 10. Nah, udah looping aja antara 1 sampai 10 gitu loh. Terus statementnya, perintahnya kayak gimana, ditutup dengan next. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung ya mungkin bisa bisa sedikit cari referensi lain, atau ya bisa langsung praktek aja lah ya kita. Emang agak tricky sih ini, agak ya kalau buat pemula pasti agak-agak bingungin juga sih soal looping ini. Saya juga dulu bingung sih, sama-sama bingung lah, nggak apa.
Kita bikin aja langsung perintahnya. Komen 1 tadi apa? Do while loop ya. Do while loop. Nah, seperti ini. Misalnya x sama dengan variabel x sama dengan nilainya 10 nih. 0 deh. Kita mulainya dari 0 soalnya. Do while x kurang dari 10 print, jangan print deh. Kalau mau menambahkan teks di list kayak gini nih, list dot add item, list 1 nih, kita pakainya list 1 dot add item x. Di sini nggak pakai sama dengan nih, add itemnya apa, add item x gitu, item si x nya yang ditambahkan. Kemudian x sama dengan x tambah 1, lalu ditutup dengan loop. Nah, saya jelasin dulu. Ini x sama dengan 0 ya, variabel ya, atau nilai awalnya nih. Nilai awalnya kita dimulai dari 0. Nah, penjelasannya ketika x kurang dari 0, kurang dari 10, sorry. Ketika x kurang dari 10, maka lakukan ini, add item list 1 dot add item, atau tambahkan item ke list 1, yaitu berupa nilai x, yang mana x itu adalah yang mana kemudian x itu dijumlahkan dengan bilangan itu sendiri gitu, dengan bilangan x sendiri nih. Kita langsung coba run aja lah ya. Kita run tadi di do while loop. Nah, maka hasilnya seperti ini nih. Penjelasannya seperti ini nih. Penjelasannya gini. X sama dengan 0. Posisi awal, nilai awalnya x sama dengan 0 nih. Ingat-ingat. Lakukan ini list 1 dot add item x. Nah, ketika x kurang dari 10. Nah, 0 kurang dari 10 kan? Nah, maka lakukan menambahkan item. Si add item ini dilakukan. Lakukan nih. X sama dengan 0, maka 0 dimasukkan ke list. Kemudian si x atau si 0 ini sama dengan 0 tambah 1. Jadi si 0-nya ditambahkan 1 intinya gitu. Kemudian maka 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, apakah si 1 kurang dari 10? Jawabannya masih kurang dari 10. Nah, kemudian angka 1 ini ditambahkan lagi ke list. Nah, begitu seterusnya. 1 kemudian ditambah 1 hasilnya 2. Apakah 2 kurang dari 10? Ya. Nah, ketika kurang dari 10, maka add item lagi gitu. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika di 9 ini misalnya nyampe 9 nih, 9 apakah 9 kurang dari 10? Ya, benar, 9 kurang dari 10. Maka add item 9. 9 masuk, x-nya sama dengan 9. 9-nya masuk. Kemudian x sama dengan x tambah 1, berarti 9-nya ditambah 1. Kemudian balik lagi nih, loop lagi ke awal. Apakah 10 kurang dari 10? Jawabannya tidak. Nah, 10 nggak kurang dari 10 dong, karena 10 ya sama dengan 10. Hasilnya sama gitu loh. Maka si perintah list 1 dot add item ini berhenti, nggak akan dieksekusi lagi, karena nilai x udah nggak memenuhi lagi. Karena kan kita mintanya x harus kurang dari 10 supaya perintah list 1 dot add item kemudian x sama dengan x tambah 1 ini dilakukan gitu. Ketika udah sama dengan 10, maka perintahnya berhenti gitu. Mudah-mudahan paham lah ya. Kalau misalnya kurang paham, bisa diulangi lagi videonya, atau ya mungkin cari artikel-artikel tambahan lah sebagai referensinya. Sekarang lanjut aja ke do loop while-nya. Bedanya apa? Do loop while tuh ini nih. Kita stop dulu ya. Do loop while. Bedanya sama do loop while ini. Lakukan dulu perintahnya nih. List 1 dot add item x. Ini declare dulu ya. X masih sama dengan 0. X sama dengan 0.
di declare x sama dengan x tambah 1 masih sama lah. Cuma bedanya posisinya beda nih antara while-nya di awal kan tadi do while tuh, sekarang while-nya yang di akhir. While typo mulu. While x kurang dari 10. Nah, seperti ini bedanya nih. While-nya aja sih, posisi while-nya di akhir. Coba bandingkan ya. Oh sorry, ini bukan list 1 harusnya, list 2. Angkanya nambah. List 2 dot item. Nah, bedanya apa? Sekilas nggak ada bedanya sih ya kalau ini. Nah, sebenarnya perbedaannya di si cara Visual Basic ini mengeksekusi gitu. Terus ini kan x sama dengan 0. Kita coba langsung x sama dengan 10 deh. X sama dengan 10. Nah, ini di stop dulu, lupa. Aduh, error mulu. X sama dengan 10. Sama-sama x sama dengan 10. Nah, beda kan? Sekarang ketahuan bedanya di mana? Kita benerin dulu deh posisinya. Nah, kalau misalnya do while loop, ketika x sama dengan 10, ya udah si list1.addItem ini nggak akan dieksekusi. Nah, sedangkan di do loop while, maka eksekusi dulu, baru ini di looping apa enggak gitu. Nah, ini nih contohnya nih. X sama dengan 10, lakukan dulu nih si perintahnya nih. List2.addItem x. Nah, x sama dengan x tambah 1 gitu. Dilakukan dulu si add-nya ini. Dilakukan dulu, baru apa? Baru loopingnya dilakukan apa enggak gitu. Kayak gitu bedanya. Terus loop until ya. Sekarang loop dulu loop until. Oh iya, ini kenapa tadi cuma sampai ini aja? Kenapa cuma sampai ini aja nih? Maaf. Waktu yang loop while, kenapa cuma sampai 10 aja? Kenapa kan ini kan 10-nya harusnya ditambah 1 dulu. Nah, gini. Ketika si apa? Kan ini kita udah dapet nih 11, angka 11 nih. Angka 11, tapi kan si 11 ini belum dimasukin ke list 2.item nih. Si list apa si X-nya ini belum dimasukkan ke list 2.item, yang sudah dimasukkan ke list 2.item yang 10 ini, karena kan 10 sudah di-declare dari awal. Makanya dilakukan apa? Si 10 dimasukkan dulu, kemudian 10 ini dijumlahkan. Nah, sekarang kan si X-nya udah 11 nih. Karena udah 11, jadi si 11-nya udah nggak dimasukin lagi ke add itemnya, ke listnya. Gitu. Kalau misalnya masih bingung kenapa nggak 11 gitu ya. Terus hide. Kita lakukan yang do loop until. Nih, do loop until kayak gini. Tadi strukturnya kalau kita lihat do loop until. Nih, statement ya mirip-mirip sama while lah. Statement baru loop until gitu. X sama dengan 0 deh. Do list 3 nih harusnya. Item X sama dengan X tambah 1. Loop until apa ya? Until X kurang dari 10 nih. Nah, kenapa ini cuma mentok di 0 doang? Karena gini. Karena si 0 ini si X ini kan nilainya 0 nih. Nah, sedangkan di sini list 3.item sama kayak tadi lah. Masukkan dulu ke list.
Terus di sini 0, 0 tambah 0-nya udah tambah 1 jadinya 1. Nah, loop ini akan berhenti ketika x-nya kurang dari 10. Karena x-nya udah kurang dari 10 ya udah nggak dieksekusi gitu si loopnya. Terus gimana caranya supaya eksekusi? Supaya eksekusi ya kita ubah aja ininya. Apa? Si angkanya ini. Berarti ini lebih dari ya. Nah, nah sekarang ada kan? Kenapa? Karena si loopnya ini misalnya ini nih, 0 0 tambah 1 2 0 tambah 1 1 terus kemudian satunya ditambah 1 terus aja seperti itu gitu sampai x-nya 10. Kalau misalnya x-nya udah dari 10, udah lebih dari 10, maka loopnya akan berhenti gitu aja pokoknya. Coba mungkin teman-teman bisa agak perhatiin baik-baik lah. Emang agak pusing sih ini kalau loop tuh kalau kurang merhatiin gitu. Karena pada dasarnya outputnya sama aja sih, sama-sama pengulangan gitu kan pada dasarnya. Kalau teman-teman masih bingung bisa komen aja apa yang mau ditanyakan atau ya mau repeat si videonya juga nggak masalah. Kita close satu lagi yang for next sekarang. Nah, x-nya masih sama dengan 0. For kalau for tuh kayak gini nulisnya nih. Ininya hapus deh. Aduh, kita di declare di sini. X sama dengan 0. Tuh berapa ya? Misalnya tuh 10. Jadi x-nya sama dengan 0 sampai 10 gitu. Nah, kemudian perintahnya list 4.add item. Udah gini aja. Next. Sorry. Oh, add itemnya kelewat. Ada yang kelewat variabelnya. Nah, kita coba run lagi. Udah muncul ya si loopnya. Nah, kalau for next ini ya cuman kita bikin sebuah variabel yang berjarak gitu loh. Kan biasanya kalau variabel itu sifatnya ya satu nilai gitu loh. Biasanya kan misalnya x sama dengan 0 ya udah 0 aja gitu. Sedangkan di sini si variabelnya tuh ada panjangnya gitu. Mempunyai jarak gitu dari x-nya sama dengan 0 sampai 10. Nah, maka ya udah langsung aja cetak list 4 ada item x. Jadi langsung aja nyetak 0 dari 0 sampai 10 gitu. Itu untuk pengulangan for next ya. For next ini bisa dibilang pengulangan yang paling sering dilakukan, atau digunakan dan juga paling mudah. Nah, kalau ditanya kapan kita menggunakan masing-masing loop ini, tentunya akan berbeda sih, berbeda kondisi, berbeda juga penggunaannya gitu. Kalau ditanya kapan, ya bisa dibilang ya tergantung kita mau bikin apa sih sebenarnya. Ya yang pasti kita harus paham dulu masing-masing loop ini, keempat loop ini cara kerjanya kayak gimana gitu. Yang penting tahu itu dulu aja. Fun fact aja nih, udah 19 menit ternyata. Looping ini nggak cuman dilakukan buat angka aja, bisa juga buat huruf nih. Kalau buat huruf, eh setahu saya kayak gini nih. Gimana ya? Oh yang ini nih. X sama dengan yang gampang aja, yang for aja ya. As. Di sini pakai as. As itu artinya ASCII. ASCII itu apa? Jadi ASCII itu ya huruf yang digunakan di keyboard ini tapi yang sudah terkonversikan menjadi angka gitu. Nanti tar. Bikin dulu aja deh, mendingan ngejelasin biar enak. As Z. Nah,
Harus seperti ini ya formatnya kalau mau looping huruf ya. Kita ngurutin dari A sampai Z. Next. Nah, kenapa di sini angka? Nah, ini yang namanya ASCII nih. ASCII kalau misalnya teman-teman searching di Google, artinya ini nih. Saya udah nyimpen tabelnya nih. ASCII itu ini kepanjangannya nih. American Standard Code for Information Interchange. Nah ini teman-teman bisa lihat sendirilah, ini tuh karakter-karakter yang biasa kita gunakan di komputer gitu loh. Ini teman-teman ada huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z, terus ada simbol-simbol ini nih, simbol yang aneh-aneh lah pokoknya nih. Ada A yang ada garisnya, ada yang titiknya, terus ya seperti inilah. Ada angka juga nih. Maksudnya apa angka tadi itu? Nah, angka tadi itu mewakili angka-angka ASCII dari huruf A sampai Z nih. A sampai Z itu ASCII-nya dari 65 sampai 90 nih. Ini A sampai Z. Nah, ini teman-teman kalau lihat, ini 65 sampai 90. Ini sama aja kayak ngurutin atau nulis huruf A sampai Z, cuman bahasanya masih berupa angka gitu. Si komputer masih nangkapnya masih berupa angka. Gimana caranya supaya kita ubah jadi huruf? Caranya ada sebuah fungsi namanya CHR. CHR ini mengubah si angka ASCII tadi jadi ini apa? Jadi huruf gitu, bukan? CHR char code. Nah, karakter kodenya yang tadi yang 65 sampai 90, karakter dari X nih. Karakter dari variabel X nih sepanjang A sampai Z. Nah, sudah sampai sudah ngurut dari A sampai Z nih. Udah sempurna A sampai Z. Kemudian mau ngingetin juga nih teman-teman, kalau misalnya bikin program looping ini harus hati-hati, terutama yang pakai while ini nih, karena yang pakai while ini bisa berpotensi jadi infinity loop nih. Jadi kan kalau misalnya tadi yang do loop until nih contohnya nih, do loop until 0 sampai 10 ya udah berhenti gitu. Kalau misalnya kita ubah variabelnya jadi berapa ya? Misalnya kita ganti gini. Tanggal variabelnya 11 nih. X sama dengan 11. Lakukan loop sampai X kurang dari 10. Kan ini nggak memenuhi ya. Nggak memenuhi X kurang dari 10. Karena 11-nya nilai, karena X-nya sama dengan 11. 11 kan lebih dari 10. Maka ini akan terus melakukan looping nih. Ya, contoh. Do loop until. Kita klik. Nah, maka akan seperti ini. Error nih. Bukan error sih, lebih ke ya jadinya infinity loop karena si X-nya udah lebih dari 10 gitu. Kalau udah kayak gini gimana? Ya udah gini, not responding. Karena si VB udah kebanyakan ngeloop gitu. Kalau udah kayak gini gimana? Ya udah, not responding terus ini karena si VB-nya ini ya udah bener tadi ngeloop terus, ini tuh looping aja terus sampai tak terhingga gitu. Nah, karena kalau udah not responding gini ya udah selesai. Bukan selesai sih. Ya udah not responding ini, tinggal harus force close gitu. Kalau di VB biasanya sih saya ini ya udah force close aja nih. Close aja kayak gini. Makanya teman-teman harus nge-save nih. Ini tadi gak di-save kan? Nah, udah close program ya udah. Gak bisa diapa-apain karena si VB-nya udah kebanyakan nulis. Oke. Sekian materi looping kali ini. Mohon maaf kalau misalnya agak sedikit kurang dipahami ya, si bahasanya belibet karena saya juga agak bingung sih ngejelasinnya kayak gimana. Ya, semoga teman-teman bisa memahami lah walaupun sedikit. Sisanya kalau misalnya masih ada yang belum dipahami bisa komentar. Ya, tulis di kolom komentar atau cari referensi lain lah. Cari referensi maksudnya berupa artikel dan lain sebagainya gitu.
Terima kasih sudah nonton ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.